teman-teman, selamat datang di podcast perdana kita pada kali ini. Mungkin selamat malam untuk di waktu Indonesia dan untuk di waktu siang ya Kak ya, Raffi. Jadi pada podcast kali ini kami akan berkolaborasi dengan PPI Prancis yang nantinya akan membahas seputar PPI Prancis seperti apa itu PPI sendiri atau apa aja sih program kerjanya, terus bagaimana kehidupan kuliah di Prancis, dan juga aku akan berusaha menjawab rasa penasaran dari teman-teman yang mempunyai rencana untuk kuliah di Prancis. Oke, mungkin dari aku akan memperkenalkan diri dulu ya Kak ya. Perkenalkan, aku Kanisha Basuki. Kakak boleh panggil aku Kane. Aku dari jurusan akuntansi 2021 dan aku menjabat sebagai staf dari Departemen Humas, Divisi Hubungan Eksternal di BEM FEB UB. Nah, di sini udah ada yang nemenin aku nih di podcast perdana ini. Halo Kak Raffi, apa kabar? Halo, halo, halo. Baik-baik. Gimana kabar Kane? Aku baik juga, Kak. Kalau gitu, alhamdulillah ya, Kak. Nah, Ya. boleh nih dari Kakak sendiri untuk memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya. Nanti yang bakal dengerin podcast ini dan juga lagi dengerin podcast ini. Eh, Nama gue Raffi Atalapasa. Sekarang gue menjabat sebagai Ketua PP Prancis periode 2021-2022. Domisili ada di Kota Lille namanya, dan gue sekarang lagi master di sini. Master tahun pertama. Gitu. Dan jurusan gue adalah international economy. Dulu juga gue S1 di Prancis juga, dan gue ngambil finance di kota namanya Rennes gitu. Oke, mungkin di sini aku pengen perjelas lagi ya Kak, buat banyak teman-teman nih yang belum mengetahui apa itu PPI sendiri, dan juga ini juga bisa menjadi tujuan dari podcast untuk mencari informasi kepada teman-teman yang belum mengetahui nih PPI itu sendiri. Nah, oke, mungkin untuk yang pertama nih Kak, boleh nggak sih Kakak jelasin terlebih dahulu apa sebenarnya PPI Prancis itu sendiri? PPI Prancis ya. Sebenarnya PPI Prancis itu kita sebagai PPI, kalau misalkan kita ngomongin PPI awal-awal itu kita pasti ngebahas tentang pelajar-pelajar Indonesia yang ada di luar negeri istilahnya. Nah, PPI itu sendiri adalah tugas ya, kita mengayomi dan kita mengayomi istilahnya anak-anak Indonesia yang pergi ke luar negeri, dan setiap PPI, setiap negara itu punya PPI sendiri tuh. Ya, misalkan sekarang di Prancis, saya PP Prancis, di PP Belanda, ada PP Jerman, PP Italia, Spanyol, itu buat Eropa. Dan untuk di Amerika biasanya ada Permias, ada ya Permias namanya, ada Permias wilayah kayak Permias Seattle atau gitu, atau juga ada Permias nasional. Nah, Permias nasional itu istilahnya negaranya. Banyaklah sebutannya beda-beda. Kayak di Korea ada Permira, di Rusia itu ada Perpika, tapi intinya adalah sama. Kita tuh mengayomi anak-anak Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studinya dari jenjang nggak cuma pun S1. Misalkan ada SMA yang misalkan sekolahnya sekolah SMA-nya sekolah musik di sini atau sekolah bola. Siapapun orang Indonesia yang berstatus pelajar itu kita ayomi, istilah kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin PP Prancis, sebenarnya PP Prancis itu udah lama banget ya. PP Prancis itu udah dari 1967, September, atau 4 September 1967 gitu. Aku lupa date-nya presisnya kapan, tapi kita sebenarnya 1967. Itu tuh juga kita di apa ya, kita istilahnya itu di bawah KBRI-nya sendiri, yaitu Akmasa kita sendiri. Jadi istilahnya apapun yang kita lakukan itu adalah apapun yang kita lakukan juga bersangkutan dengan Indonesia lah istilahnya. Gitu. Nah, sekarang di PP Prancis sendiri, apa terus aja ya? Iya, nggak apa-apa, terus aja, Kak. Di PP Prancis sendiri itu kita punya 18 wilayah. 18 wilayah itu berarti kota-kota seperti Paris, Marseille, Grenoble, Lyon, Lille, Rennes, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Toulouse, lagi ya. Nancy, Angers gitu, istilahnya kota-kota yang kita naungi lah kan, karena banyak anak Indonesia di sana gitu. Dan juga PP Prancis itu kalau secara struktur organisasi sebenarnya kalau di sama kayak
BEM juga sama-sama aja sebenarnya, kita ada divisi-divisinya juga gitu loh, kayak divisi media kreatif, divisi acara gitu. Nah, untuk di kita sekarang, di angkatan gua sekarang nih, kita punya cuma 6 divisi. Kita tuh consist of like 35 people lah istilahnya di dalamnya. Tapi kita bagi 6 divisi, yaitu ada divisi komunikasi yang kayak Instagram kita gitu-gitu. Divisi media kreatif itu desainer kita, yang bikin poster, template, atau bikin ya semua konten kita tuh desainernya, istilahnya dari media kreatif. Terus ada divisi acara yang sekarang lagi hektik banget nih, soalnya kita lagi punya acara turnamen e-sport se-Eropa. Jadi ini kalau di tanggal 5 Juni ini lagi live juga kita di YouTube gitu buat gamenya. Terus tuh ada divisi Pensosbud, Pendidikan Sosial dan Budaya, itu adalah istilahnya divisi yang in charge kayak masalah-masalah bikin artikel budaya atau bikin acara nari segala macam lah istilah gitu, dan artikel-artikel yang mendidik ya, mental health kita di sini gitu istilahnya. Terus ada juga divisi minat bakat. Divisi minat bakat itu adalah divisi yang istilahnya ya kita pengen mengeksploitasi minat bakatnya anak-anak lah di sini gitu. Kayak misalkan ada yang suka nyanyi, ada yang suka apa, kita bikin acaranya. Kayak sekarang nih di tanggal 25 Juni nanti kita punya acara PP3 Talent. Itu istilahnya kita pengen cari anak-anak yang tiga sih kategorinya yang kita cari. Ada yang suka nyanyi kah, ada yang nari, sama yang pantun atau gombal. Nah, itu semua kita masukin di satu platform kita, yaitu di Discord gitu. Gitu. Jadi apalagi ya, satu lagi, kemitraan. Kemitraan itu adalah ya kayak yang kalian lakukan sekarang ini, kayak divisi kalian sekarang ini, yang eksternal ini, hubungan internasional. Istilahnya kita kemitraan itu adalah hubungan ya divisi hubungan eksternal itulah istilahnya. Jadi siapapun yang mau kerjasama sama kita pasti lewat mereka. Terus kalau misalkan nanti kayak kalian kan undang kita kan lewat kemitraan, terus kemitraan juga nanti kasih ke divisi-divisi yang bersangkutan, yang apa tuh yang bagus yang mana nih maksudnya apa sih gitu Oh, gitu sih. oh iya ya, oke Kak, udah sangat cukup jelas ya dari penjelasan Kak Raffi tadi. Mungkin ini sih Kak yang aku nanyain, kan kalau dari kita BEM FEB UB kan ada proker-proker nih di setiap divisi-divisinya. Nah, di PPI sendiri kan itu tadi kan ada divisi tuh ada 6 divisi. Nah, itu ada proker setiap setiap divisinya ada prokernya nggak sih Kak? Seperti itu. Oh, kalau broker tuh ada, kita sama lah sebenarnya, non organization kita kayak gitu kan sebenarnya sama-sama aja kan gitu. Setiap divisi benar ada broker. Kecuali kalau kita dari media kreatif kita nggak ada broker, karena media kreatif adalah apa ya istilahnya desainer kita lah gitu. Tapi kalau misalnya komunikasi, mereka punya broker untuk di TikTok, di YouTube, atau di LinkedIn, atau di Instagram juga. Terus Facebookboot itu rata-rata dia sekarang ini dia lagi fokus bikin artikel-artikel gitu. Terus divisi acara ini yang sekarang turnamen e-sport ini kita lagi bergulir. Terus kalau misalkan kemitraan, mereka punya broker yang liaison itu apa ya? Relation liaison itu apa ya? Bahasa Perancis, cuma gue lupa bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa. Partnership lah istilahnya, partnership. Terus sama juga mereka lagi pengen develop merchandise kita gitu. Terus kalau misalkan divisi minat bakat yang tadi salah satunya adalah Bapak Igat Talent, mereka juga punya radio malam. Jadi kalau misalkan kalian ini mau dengerin tentang pembahasan kita nih, setiap Sabtu malam kita tuh berarti jam 9 kita, di kalian subuh lah istilahnya. Di Indonesia subuh. Jadi market kita emang di sini gitu. Cuman kalau misalkan kalian mau dengerin, ya silakan join Discord kita gitu. Itu setiap hari Sabtu malam itu ada radio dari kita gitu. Dan itu juga live juga di YouTube. Jadi kita istilahnya dari semua broker itu ya intinya adalah paling inti itu adalah nge-share
apa yang udah kita alami, dan kita juga nyari bakat-bakat anak-anak itulah di satu Eropa ini gitu. Oh, oke. Jadi yang paling sibuknya itu ya kayak untuk mencari informasi tentang sesama yang pengen belajar di Prancis dan juga untuk mengayomi murid-muridnya biar gabung gitu ya, Ya. biar memperbanyak informasi seperti itu ya. Ya. Tadi kan udah dibilang juga kan kakak kalau misalkan itu tuh sebagai wadah untuk pelajar Indonesia berkuliah di Prancis. Nah, supaya nih kita bisa bergabung di PP itu bagaimana sih prosesnya kak? Eh, aku nggak tahu. Coba kalau misalkan kamu di FEB gimana? Di BEM gimana maksudnya? Dulu tuh kita ada kayak open recruitment gitu sih Kak. Jadi abis Nah, itu udah kita ngisi formulir kayak di G-Forms gitu. Abis itu nanti kita kayak bakal dites kayak FNP, kayak pertanyaan kita bagaimana, terus kamu di bidang ini gimana, apa yang kamu ketahui di BEM. Terus nanti ada rangkaian tahap-tahap selanjutnya. Habis itu nantinya bakal ada pengumuman gitu dari tahap-tahap itu. ah, itu kalian kalau misalkan aku nanya nih, kalau misalkan kalian itu jadi itu daftar jadi staff atau jadi anggota? Itu kita jadi staff. Oh, staff. Iya. Ya kalau misalkan kita ngomongin staff, sebenarnya sama PP Prancis atau PP kotanya. Kalau PP Prancis sendiri kita sebenarnya sama kayak kalian. Kita punya tahap satu administrasi, terus tahap kedua itu kita wawancara, terus tahap ketiga berpengumuman. Kalau misalkan di PP wilayah, kalau misalkan PP kota itu sebenarnya nggak terlalu banyak kayak gitu sih. Soalnya tergantung ketuanya ya. Kalau misalkan ketuanya itu kita ya di apa ya dipilih oleh election per kota gitu. Jadi per PPI kota dia punya election sendiri. Siapa yang mau ngajuin jadi ketua ya itu di kita kita pemiluin lah kita istilahnya. Tapi kalau misalkan dulu aku pas di REN atau di LEL sekarang ini itu kita nggak ada sih yang kayak wawancara-wawancara gitu. Soalnya kita juga kan nggak banyak ya. Dan kita tuh sekota ya punya 160, 70 mahasiswa gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen jadi PPI atau staff, itu intinya voluntary dan nggak banyak orang juga yang sebenarnya pengen gitu loh. Pengen kayak, apalagi kalau misalkan kita kita compare sama BEM gitu ya. Kalau BEM kan emang kayak, wah ini BEM ntar ada acara gini, 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 gini. Nah kalau kita kan di PPI itu, intinya kita adalah untuk nyatuin anak-anaknya. Biar anak-anaknya tuh nggak sendirian aja gitu loh. Kalau misalkan kamu misalkan ya kamu ke luar negeri, kamu ke kota mana gitu, misalkan kamu ke Belanda, kamu kemana gitu. Terus kamu nggak ada orang Indonesia, nah itu fungsi PP itu di situ. Kayak ngasih tahu kamu tuh punya rumah kedua loh. Gitu. Kalau misalkan kamu nggak punya, kamu kan nggak mungkin kan, semua orang nggak mungkin sama orang tuanya ke sini gitu loh. Dan nggak semua orang tua kan bisa pindah ke sini. Nah, ternyata kan orang orang tua tuh kan ngirim anaknya ke sini kan gitu. Nah, fungsi PPI itu adalah itu sebenarnya paling inti adalah kita tuh nge-perfect kamu tuh sebagai rumah kedua loh. Kamu ada apa-apa bilang sama kita, kalau kamu ada masalah bilang sama kita selesai bareng-bareng kalau misalkan kita punya solusinya gitu. Kalau enggak kita cari bareng-bareng solusinya. Jadi itu istilahnya PPI itu lebih kemana ya? Beda Ngajak. kalau misalkan kalau misalkan FEB mungkin kalau misalkan BEM kayaknya lebih apa ya memang secara organisasi emang ada yang harus dilakukan gitu. Tapi kalau misalkan PPI itu intinya yaitu nge-provide rumah kedua. Nanti setelah kita udah provide rumah kedua itu, apakah kita mau nge-promote culture Indonesia gitu segala macam tuh, ya itu bisa-bisa aja. Cuman ya intinya itu nge-provide rumah kedua gitu. Oh, jadi itu kayak bukan kayak semacam interview gitu ya, kayak jadinya ajakan ya gitu ya, kayak seperti itu ya. Kalau di wilayah, setahu aku yang kota-kota rata-rata kayak gitu. Tapi kalau PP Prancis, kita sama kayak BEM lah. Oke, oke Kak. Oke. Mungkin yang aku tanyain lagi juga, apa sih bedanya dari PPI Prancis dengan PPI wilayah lainnya gitu? Apakah ada perbedaan yang signifikan seperti itu, Kak? Negara, mungkin kamu mau ngomongnya per negara ya? Ya, PP Prancis sama PP Belanda sama PP Jerman gitu, atau gimana? Per wilayah, misalkan tadi kan wilayah banyak nih dari wilayah. Paris lah gitu. Nah, dari wilayah sama PPI Prancis utamanya itu apakah ada perbedaan seperti itu, Kak? Maksud aku. Kalau kalau kita ngomongin visi dan misinya, sebenarnya nggak ada bedanya gitu loh. Karena kita adalah
istilah PPI pusat lah gitu. Kita yang ngepalain mereka semua. PP lainnya tuh kita yang ngepalain. Cuman kalau misalkan ditanya fungsinya beda atau enggak gitu, fungsinya sepertinya kayaknya beda sih. Jadi gini, kalau misalkan PPI Prancis kita lebih kita adalah face of the PPI gitu loh, dari satu negara ini kan. Jadi apapun yang kita lakukan adalah kita tuh kayak mempresentasikan PP-PP wilayah kita lainnya gitu. Jadi kita lebih ngepromote kayak ini loh PPI kita tuh gini. PP wilayah kita tuh sukanya PP wilayah kita tuh ada di sini 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 sini. Broker kita tuh buat buat lebih keluar walaupun kita juga banyak kita banyak broker ke dalam kan. Cuman kita juga butuh broker keluar. Intinya apa? Ya broker-broker eksternal lah istilahnya kayak kita ngepromotin PPP wilayah ini, anak-anak di Prancis ini ke negara-negara ke PPP wilayah Eropa lainnya gitu. Jadi istilahnya kayak biar orang-orang tuh tahu kalau misalkan oh PPP Prancis ini exist loh gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan PPP wilayah, mereka itu lebih ke internal. Jadi intinya PP wilayah itu adalah ya gimana caranya anak-anak di wilayah itu bisa bonding gitu. Nah, kalau PPI Prancis kita punya dua fungsi itu gitu. Jadi kita harus ngebondingin semua wilayahnya dan kita juga harus ngepromotin semua wilayah kita sendiri gitu. Oh. Jadi ya istilahnya ya gitu deh ya gue nggak bisa jelasin lebih lanjut sih tapi ya gitu. Iya, iya nggak apa-apa sih Kak. Aku ngerti sih maksud dari Kakak. Nah, kan tadi Kakak bilang ada bonding kan. Nah, itu bagaimana sih cara Kakak keep keep communication antara PPI kota dan juga dengan PPI negara lainnya gitu. Kota sama negara atau kota kayak kita ke kota atau kita ke negara lain? Ke PPI Prancis, ke kota dan juga ke PPI Negara negara lainnya. lainnya, ya seperti itu. Kalau di zaman aku sebenarnya kalau kita gimana cara kita bonding sama ke wilayah kota-kotanya, kita paling ada rapat bulanan sama ini juga nggak bulanan juga sih biasanya trimester lah trimester sama anak-anak wilayah. Eh, Sebenarnya kita di rapat itu kita cuma pengen tahu mereka tuh udah ngapain aja, ada acara apa aja yang mereka udah lakuin gitu. Terus tuh apakah EPP mereka ada kesulitan untuk masalah administrasi atau segala macam. Itu sebenarnya di Zoom itu kita lebih kayak kenalan yuk, kenalan yuk, kenalan yuk gitu. Nah, terus itu ada juga approach yang dimana kita ya bikin-bikin acara seperti kayak radio malam, bikin PPK Talent itu kan kayak kita secara langsung enggak secara langsung kita pengen ngarik-ngarik anak-anak di wilayah ini, ayo gabung gitu, kenalan sama anak-anak lain gitu biar kalian tahu kalau misalkan nggak cuma ada di wilayah kalian doang loh, anak-anak itu ada di wilayah lainnya. Misalkan kayak Paris nggak tahu anak di Marseille, tapi dengan cara kita ngerasa kita bikin sebuah acara yang dimana anak-anak itu bakal kenal satu sama lain gitu. Nah, kalau untuk yang kalau untuk yang negara-negara lain seperti kita lakuin sekarang, kita bikin turnamen se-Eropa gitu. Jadi istilahnya kita ningkatin eksistensi kita sebagai PPI, terus tuh kita juga ningkatin eksistensi anak-anak kita, terus juga kita ngajak anak-anak lain dari luar itu tahu kalau misalkan PPI Prancis itu exist di Eropa gitu loh. Dan kita juga kemarin, jadi kalau di Eropa tuh ada namanya sport festival, itu banyak lah istilahnya. Sport festival per PI. Dan yang paling terkenal itu adalah sport festival di Belanda. Nah, gimana cara kita exist, kita naikin eksistensi kita dengan cara kita ngirim delegasi juga ke sana gitu loh. Misalkan kemarin kan ada lomba basket, futsal, voli segala macam gitu. Ya kita kumpulin anak-anak kita ini Perancis, terus kita bikin timnya, terus kita kirim delegasi kita ke sana dan berharap menang lah setelah itu. Jadi ya banyaklah apa ya kalau misalkan dibilang per-PPI-an itu seru atau enggak, seru aja sebenarnya seru gitu. Tapi harus dicari serunya. Kalau misalkan dibilang aduh tak ribet lah gitu banyak yang diurusin enggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya PPI itu seru kalau misalkan kalian nganggapnya itu sebagai hobi aja gitu. Oh, oke, baik, baik, baik. Aku ngerti sekarang, Kak. Oke, mungkin selanjutnya nih, Kak, untuk PPI Prancis sendiri itu ada sekretariatnya nggak sih? Sekretariat itu maksudnya ini apa headquarter ya? Iya. Oke.
Betul. Kita kalau tempat PP Prancis kita ngambil di KBRI kita sendiri. Jadi alamat kita emang di KBRI kita gitu. Tapi kalau untuk kalau untuk PP wilayah, misalkan PPI Paris lah gitu ya, PPI Paris. Sejujur nggak ada sih headquarter. Jadi biasanya kalau misalkan kita mau rapat atau apa gitu, kita nggak punya tuh satu gedung fix yang kita bakal rapat selalu di situ. Pasti biasanya kita rapatnya ke rumah teman gitu, kayak rumah teman yang gede yang mana nih, yuk rapat ke situ gitu. Terus kalau misalkan ada acara juga biasanya langsung nggak ngumpul dulu sekretariat, nggak, biasanya langsung ke tempatnya gitu. Misalkan main apa ya, misalkan main bowling gitu, yang langsung ke tempat main bowlingnya gitu. Jadi kalau misalkan headquarter nggak ada. Dan rata-rata PPI itu kalau misalkan, apalagi kalau misalkan PPI ini ya, PPI negara gitu, kalau kamu bayangin PPI negara itu tuh kayak agak abstrak loh, gitu. Istilahnya kamu nih ya, misalkan kamu di Umbrau nih, gitu, kamu di Umbrau. Kamu tuh punya satu organisasi yang dari Umbrau, Undip, UGM, ITB anak-anaknya. Terus itu kamu gimana ya? Kamu nggak akan pernah ketemu sama mereka lah. Kalau misalkan kamu nggak akan pernah ketemu sama mereka lah istilahnya gitu. Nah, istilahnya PP Prancis itu gitu juga. Tapi kalau kita, karena kita di bawah KBRI, kita ngambil alamat KBRI. Jadi apapun kalau misalkan kita punya rapat besar atau kita punya kumpul-kumpul, kita bisa di KBRI gitu. Jadi gitu. Oke, Kak. Mungkin ini sih, Kak, kalau misalkan nih ada di suatu kota, dia itu nggak ada PPI-nya, itu berarti bergabung bersama bersama kota yang terdekat atau bagaimana, Kak? Itu ya bisa kayak gitu, kota yang terdekat biasanya. Misalkan, mana ya? Misalkan kamu tahu kota namanya Lemang nggak? Le Mans, kayak ini MotoGP. Oh, pernah dengar MotoGP. sih, Kak. Ya, ya, Teman. kalau nggak dengar juga nggak apa sih sebenarnya. Ya, tapi MotoGP, pernah sih. Pernah kok. MotoGP F1 gitu kan. Nah itu tuh kita Nah, punya anak Indonesia di sana gitu. Cuman emang nggak ada PPI-nya karena dia cuma sendiri apa dia berdua gitu. Jadi PPI itu kita punya aturan di mana kalau misalkan kamu lebih dari 5 orang dan ada kamu bisa membuat satu kumpulan dan kamu willing to be ketua, ada salah satu dari mereka willing to be ketuanya, kalian bisa propose ke kita sebagai PP Prancis, kita bikinin PPI-nya. Cuman karena kalau misalkan anak-anak itu kan yang misalkan Kaliman, ke PAU namanya itu kayak mereka cuma setahun 2 tahun, setahun 2 tahun, jadi nggak ada kayak rotasinya gitu loh, nggak ada rotasinya. Jadi kita lebih baik ya udah kamu dekatnya kemana keren, ya udah kamu masukkan di rem. Kalau misalkan kamu di Perpignan, kamu dekatnya di Toulouse, ya udah kamu masukkan Toulouse gitu. Kalau dari kita. oh oke, Kak. Berarti cari yang terdekat ya, Kak, misalkan yang gitu ya. Iya. Oke, mungkin nanya lagi nih, Kak. Nah, kalau misalkan kita nih yang misalkan nih udah ada aja udah ajaran baru ya, ajaran tahun baru gitu. Nah, itu ada agenda tersendiri nggak, Kak, buat memperkenalkan PPI kepada mahasiswa yang baru-baru kuliah di situ gitu. Kalau yang itu malah masuknya ke, kalau ini ya, kalau mungkin kalau misalkan tentang anak-anak baru gitu, itu lebih masuk ke PP wilayah. Kenapa? Karena gini, kita sebagai PP Prancis kita bisa provide nih orang anak yang mau masuk ke mana-mana itu kita bisa kasih. Cuman kita nggak bisa naungin semuanya. Karena apa? Karena lebih baik mereka langsung masuk ke PP wilayah mereka sendiri. Misalkan kamu mau ke Paris ya, kamu Mm-mm. kan Paris nih gitu. Ya udah, kamu lebih baik masuk ke Parisnya soalnya kamu langsung tahu gitu di Parisnya gimana dan anak-anaknya semuanya Paris kan gitu. Ah, iya, benar. Jadi nanti kamu kenalannya sama agendanya itu langsung lebih masuk ke PP wilayahnya. Jadi PP wilayahnya, toh nanti mereka mau bikin gathering atau apa itu tergantung merekanya. Tapi dari kita PP Prancis, ya kita kan rata-rata kan kalau anak nanya, Pak, Kak, kuliah ke Prancis gimana? Itu kan kayak kita kan. Terus Iya. nanti ada info-info, dia udah keterima sana sini, kita yang ngasih tahu nih, ini loh ada anak sini, ada anak sini, ada anak sini. Tuh, kalau kita kayak gitu. Oh, baik, Kak. Jadi itu berarti dari wilayahnya dulu ya, Kak, karena yang lebih spesifik dia kuliahnya di daerah mana gitu kan, di Iya, benar. akalnya.
Oke, mungkin dulu kakak tuh masuk PPI tuh kapan sih? Di tahun berapa? Aku tuh dulu pertama kali masuk, aku pertama, jadi cerita aku ya. Mm-mm. Aku dulu, Ya. aku dulu pertama kali ke Prancis itu pertama kali 2018. Hmm. 18 berarti 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu lah istilahnya. Hmm. Nah, 4 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dulu ada gathering gitu. Di nama kotaku Rennes. Kalau tulisannya tuh Rennes. Itu ada gathering gitu, terus di situ rupanya lagi pemilihan ketua kan. Aku ikutlah gathering itu. Terus kayak mereka ada yang speech tuh, ada 3 orang gitu speech segala macam, terus kita kayak disuruh milih siapa yang menurut kalian oke gitu, menurut hati kalian oke gitu. Terus dari situ ya aku nggak ikutan tuh ketua, orang baru datang maksudnya itu jadi ketua. Gak mungkin, gak mungkin banget kan, orang baru datang tiba-tiba udah mau jadi ketua, nggak mungkin. Jadi akhirnya kayak ya udah, akhirnya ada yang mau jadi bendahara atau enggak. Nah pas mau jadi bendahara aku mau jadi bendahara. Di Hmm. situ aku masuk PPI gitu. Terus ya lama kelamaan 2018 2019 terus tetap selalu masuk ke PPI wilayah gitu-gitu. 2019 tuh aku nyoba masuk PPI Prancis. Jadi dulu di PPI Prancis tuh ada namanya Badan Musyawarah, istilahnya legislatifnya, MPK lah istilahnya kalau di SMP. Hmm. MPK. Nah dulu itu aku masuk situ, Hmm. terus alhamdulillah tiba-tiba disuruh jadi ketuanya ini Prancis. Itu 2019 sampai 2020 perjalanan aku jadi ketua panitia pemilu gitu-gitu lama kelamaan. Terus pas 2021 aku tuh sempet off tuh PPI karena aku di third year bachelor last year of bachelor degree, bachelor degree gue kan. Oh. Terus akhirnya pas udah di akhir-akhir gitu gue ngerasa kayak ya udah ntar dulu deh gitu PPI-nya gitu, soalnya lebih mau fokus, soalnya gue juga mau nyari master juga setelah itu kan gitu. Akhirnya 2021 itu vakum. Hmm. Di akhir-akhir kayak ini kalau misalkan nggak, kapan lagi nih daftar jadi ketua gitu, soalnya udah lama juga kan di Prancis jadi ketua PP Prancis maksudnya. Kapan lagi dia daftar jadi ketua, soalnya kalau misalkan tahun depan, which is tahun ini, nggak bisa lagi, maksudnya kayak karena di persyaratannya tuh kamu harus stay setahun setelah kamu dipilih gitu. Misalkan kalau kamu dilantik, nah dilantiknya itu di sini Januari. Nah kalau misalkan itu aku mikir-mikir gini, kalau misalkan aku baru sekarang nih, baru mau jadi ketua 2022, aku tuh udah lulus masternya. 2023 aku udah lulus masternya. Jadi ya nggak bisa. Ya udah, jadi kata aku kayak ya udahlah langsung aja lah, udahlah coba aja gitu. Nah teman-teman juga kayak udah coba aja gitu. Ya udah aku coba kan. Ya alhamdulillah terima gitu. Jadi alhamdulillah menang pemilu, terus ya jadi ketua lah, dia nanti jadi ketua lah sekarang. Oh. Gitu jadinya. Oke. Nah, kan tadi kakak 2018 ya masuk ke PPI-nya. Nah, itu kakak udah langsung tahu ada PPI itu atau sebelumnya belum tahu gitu? Jujur dulu juga nggak tahu sih. dulu dulu tuh nggak tahu juga, karena gimana ya, hmm, dulu tuh ngerasa gini, pengen main sama bule aja deh, soalnya pengen bahasa Perancisnya lebih bagus gitu kan. tapi Iya. lama-lama tapi lama-lama kok nggak ada orang Indo juga, aneh juga gitu loh. Jadi kayak carilah orang Indo gitu, taunya orang Indonya kayak ya masuknya PPI gini-gini. Rupanya asik-asik aja di PPI, kayak oh enak nih, ada banyak kumpul-kumpul, banyak makan bareng segala macam gitu kan. Jadi itu juga pertama kali dikenal PPI gara-gara ajakan salah satu teman gitu loh. Salah satu teman ngajak, nah ikut aja ngumpul gitu. Ya udah aku ngumpul, udah. Habis itu baru oh gini PPI itu gini gitu. Itu. Baru tahu ya perasaannya tuh pas tahu PPI gitu ya kan. Oh, ada orang Indonesia gitu kan. Iya, jadi kayak ngeliatnya apa ya, kayak nggak kangen rumah lah gitu. Hmm. Gitu. Mungkin ini Kak sih, waktu itu kakak bergabung tuh ada persyaratan khusus gitu nggak Kak buat jadi anggota atau jadi staffnya gitu? Kalau untuk jadi anggota sih enggak, karena kalau kita nih ya,
Mm-mm. Kalau sebutan anggota kita itu adalah orang yang pertama kali, orang yang udah landing di Perancis dan dia berstatus sebagai pelajar, itu udah anggota kita. Siapapun lah, kalau misalnya ke Perancis itu siapapun, misalnya kamu nih, kamu exchange doang di sini 6 bulan, ke Paris gitu atau kemana gitu. Kamu ya udah, kamu jadi anggota PP Perancis gitu. Tapi kalau misalkan jadi staff, ya seperti yang tadi aku bilang kan, di PP wilayah mereka punya cara-cara sendiri, tapi di PP Perancis kita biasanya punya interview, punya tes, punya tes administrasi segala macam gitu. Oh, jadi itu nggak ada persyaratan khusus banget ya Kak dari anggota maupun staff gitu ya Kak ya? Jadinya. Kalau di PP Perancis ya ada lah Oh, dikit-dikit. Cuman kalau di PP kalau wilayah wilayah, oh ya, oke. Baik-baik. tergantung, kalau wilayah itu tergantung. Ah, Gitu. oke, oke. Dulu S1-nya di mana ya Kak, kalau boleh tahu? Di Rennes itu. Oh, sama ya. University of Rennes gitu. Oh, oke, oke deh. Sekarang aku di Lille, University of Oh, Lille itu. oh, oke, oke. Jadi, oke, mungkin ini pertanyaannya agak basic ya, Kak. Mungkin kenapa sih dari diri Kakak itu memilih tempat kuliah Kakak yang sekarang untuk menjadi wadah pengembangan pendidikan Kakak seperti itu? Jadi gini dulu, kalau kita ngomongin S1 kenapa di Rennes, Mm. jujur nggak tahu kenapa. Nggak tahu juga kenapa. Dulu tuh daftar Strasbourg, Rennes, sama Lille. Tapi ini Strasbourg tolak. Terus yang di Rennes keterima kan. Terus udah keterima di Rennes, ayo udahlah ambil aja di Rennes gitu. Mau gimana lagi gitu. Rupanya yang di Lille keterima gitu. Terus ya udah, kalian aja tuh di Rennes gitu kan. Rupanya pas di Rennes, rupanya kotanya oke-oke aja. Dan aku baru tahu kalau misalkan anak-anak Indo itu banyak yang double degree ke sana. S1-nya. S1 mereka double degree ke sana gitu. Terus kata aku, oh oke juga nih kota gitu. Kayak aku kira orang Indonya bakal dikit gitu kan. Nah, aku juga awal-awal nggak tahu nih kota apaan gitu. Terus kayak dilihat-lihat, oh ternyata banyak anak-anak Indo yang double degree ke sana. Kayak tiap tahun tuh 60, 50 gitu-gitu. Jadi rame gitu. Kan. Mm-mm. Rame banget. Jadi tiap tahun ganti, tiap tahun ganti, tapi ganti yang selalu datang kan. Terus lama-lama, ya udahlah oke. Dan aku ngeliat juga pas major aku dulu finance karena aku emang pengen finance dulu, ya udah aku ambil aja finance gitu kan. Terus selesai S1 itu tuh aku selesai S1 tuh 2021, eh 2021, iya 2021 aku selesai S1 itu, aku 2021 selesai S1 karena mindset teman-teman sama mindset orang-orang di sini juga kayak kalau belum S2 nggak bisa kerja gitu. Ya udah kataku kayak ya sudah lah S2 aja lah gitu. Akhirnya S2 tuh daftar di mana-mana, daftar di Paris, Marseille segala macam, daftar segala macam, keterima tuh di Paris, Marseille itu terima. Cuman ngelihat ininya lagi kan, ngelihat apa namanya tuh, ngelihat majornya lagi kan. Kayak misalkan kamu, kenapa kamu maunya finance? Misalkan kamu terima dua nih, HI sama finance. Maunya finance ya udah finance gitu. Sama kayak master aku juga gitu. Aku terima kayak innovation management, terus tuh kayak money and finance, terus ada lagi yang kayak international management, international commerce gitu. Lama-lama kayak, duh, nggak terlalu tertarik nih gitu. Nah, pas di Lille ini keterima itu dapatnya international economy, globalization and world economy kan. Terus aku emang pengen, aku suka makro mikro, aku suka makro mikro. Nah, aku suka kayak gitu, dan aku suka ekonometri. Oh, ekonometri gitu. Ekonometri kayaknya kamu bakal dapet deh, harusnya kamu pasti dapet deh. Science. Kalau yang mikro, mikro makro aku dapet sih. Tapi kalau yang itu, yang satunya, aku belum kayaknya nih. Aku Aku juga dapet juga lupa. tuh. Aku dapat ekonometri juga dulu tahun-tahun terakhir sih, tahun ketiga gitu. Oh BTW ya, di sini S1 itu 3 tahun. S1 Oh, itu bukan 4 tahun. Makanya aku 2018 2021 udah selesai. Masternya di sini 2 tahun gitu. Terus kalau aku dulu S1 tuh nggak bayar. Jadi aku bayar cuma berapa ya per tahun tuh? 180 euro apa per tahun 1 tahun tuh. Jadi kira-kira aku bayar berapa Kak kalau di rupiah? 180 euro, 2 juta lah.
7.500.000 lah. Iya Wow. serius. Wah, keren. Aku master ini per tahun cuma 243 euro. 243 euro per tahun. Dan aku 2 tahun tuh ya berarti aku master tuh cuma 6 juta lah. Per tahun ya? Per tahunnya 3 juta. Oh, per tahun. 2 tahun 6 juta. Gitu. Oh, ngerti. Oh. Iya, jadi aku per tahunnya ini master 3 juta. Jangan tiba-tiba kalian tempting, oh udah Prancis aja gitu. Cuman kaget aja sih Iya, ngedengar. aku juga awalnya kaget gitu kayak, oh ini murah banget gitu kayak. Hmm. Aku awalnya nggak percaya, soalnya dulu kan aku pakai agen kan di sini. Terus kata mereka murah, murah, murah. Ayo udahlah masuk gitu. Terus katanya, oh iya murah, beneran murah nih gitu. Pas aku ke sana, pas mau bayar nih tuition nih, pas mau bayar tuition, uang apa ya namanya? SPP kan, SPP. Oh, Pas mau SPP. bayar SPP, berapa berapa madam gitu? Ya 143. Ya bener aja. Ini 143 ini per bulan atau gimana? Terus kataku, inilah ini apa nih per year gitu. Iya per year kata dia. Ya udah aku bayar 143. Terus aku kasih tahu orang tua aku, oh iya bener mas 143 gitu. Oh iya alhamdulillah lah kata dia. Nah itu juga alasan aku kenapa aku milih Lille. Salah satunya karena gini, kalau misalkan kita ke private school, ya pasti kan bayar lebih mahal lah gitu. Master itu di private school rata-rata kayak 18.000, 20.000 euro gitu. Tapi Oh. kalau misalkan di public school, aku cuma bayar 340 euro, 243 euro gitu. Jadi ya kalau dihitung-hitung ya ya worth it mana gitu loh. Toh sama-sama aja belajar-belajar juga kan, gitu. Terus di major aku yang sekarang ini, di information aku yang sekarang ini, aku tuh bisa Erasmus 2 kali wajib. Jadi aku dapat Erasmus. Sekarang aku nih semester ini aku Erasmus di Brussels. Itu. Nanti aku tahun depan Erasmus lagi di Antwerp. Itu sebenarnya Erasmusnya milih, kamu mau cari kota mana aja. Teman-teman aku ada yang ke Madrid sekarang. Ada yang Madrid, ada yang di Praha, ada yang di Greece, ada yang di Korea. Dia dia orang lucunya gini. Dia tuh orang Vietnam, kuliah di Prancis, tapi dia Erasmusnya ke Korea. Tapi ya dia kalau lulus dia kalau lulus ya diplomnya apa ijazahnya ijazah Universitas aku Prancis gitu, University of Lille. Cuman dia sekarang semester ini dia lagi di Korea. Saya kalau pikir-pikir ya udah lo ke Korea aja langsung gitu nggak sih? Ngapain lo gitu-gitu gitu kan? Bener. Tapi ya dia sekarang kayak gitu. Nah itu salah satu yang aku pengen, yang aku apa ya misalnya, yang aku yang aku pengenin lah di informationnya gitu. Tapi kalau misalkan kamu bilang, kalau kamu, aku nggak tahu ya, ada orientasi, ada kayak perspektif di mana aku milih univ itu berdasarkan QS ranking. Itu pasti nggak sih orang-orang rata-rata? QS ranking kayak, wah ini QS ranking ya UI, ini Unra, biasanya Udip gitu-gitu. Terus itu kayak Unra ini seberapa gitu. Kan pasti orang-orang ngeliat gitu kan. Ya nggak usah muluk-muluk lah, semua orang mesti ngeliat gitu. Kamu kalau misalkan kamu ke Eropa, lihat deh, rata-rata tuh jelek tuh QS rankingnya. Ini aku aja nih ya, Univ aku ini aja, QS rankingnya 800 atau 500 gitu. Di dunia ini. Aku aja kadang bingung. Alang, kalau dipikir-pikir ya, sistem sistem di Prancis itu susah tau, susah. Bayangin kamu per semester kamu harus ngambil 10 pelajaran. 10 pelajaran, 8 pelajaran, dan kamu harus lulus semuanya. Iya, itu banyak, banyak. Tapi karena kamu kalau misalkan udah kesini, kamu bakal merasa kebiasa aja gitu. Gak masalah. Kalau dibandingin, kayak aku sekarang nih, aku lagi Erasmus di Brussels kan. Aku di Erasmus di Brussels nih, aku cuma perlu ngambil 4 pelajaran. Dengan bobot SKS yang sama. Misalkan kamu sekarang ngambil 24 SKS. Kamu bisa 24 itu biasanya berapa pelajaran? Aku aku sekarang ngambilnya 22 sih Kak. Jadi kalau 22 sekarang aku 7. Biasanya kalau 24 8 atau enggak 9. Iya 8. 24, 8 ya. Kalau kita tuh 30, 10. Ya sama lah berarti. Sama deh berarti. Nah, iya sih. Sama. Tapi kalau kita per semesternya harus ngambil segitu. Harus ngambil 30. Hmm. Nggak opsional kalau kita. Karena kita harus lulus 3 tahun. Hmm. Gitu.
Nah, kalau di tempat-tempat lain, kalau misalnya kayak di Belanda, di Brussel, misalnya kamu punya teman di Groningen atau di mana gitu ya, itu rata-rata per semester mereka cuma ngambil 5-4 pelajaran gitu. Jadi satu apa namanya, satu pelajaran, misalkan gini, makro, kamu misalkan SKS kamu 4. Nah, kalau di sini di Brussel nih atau di Belanda atau di Jerman gitu, satu satu makro ini mereka bisa ngasih SKS 6 dengan bobot yang sama. Kayak ya pelajarannya sama-sama aja gitu-gitu aja. Cuman SKS-nya bobotnya 6 gitu. Tapi kalau Prancis kayaknya sama kayak Indo sih harusnya ya. Oh, terus ada signifikan perbedaan lagi nggak Kak dari sistem pendidikannya di sana gitu sekalian UPS? Kalau dibilang ada sih. Apalagi kalau Prancis kita mendingin Indo sama Prancis aja ya. Mm-mm, ya. Prancis itu kayak naik kelas. Jadi per tahun itu kamu bisa quit kapan aja. Maksudnya kamu bisa quit per tahun. Misalkan gini. Tahun pertama, jadi kita kan dibagi 3 tahun kan. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, kalau di Indo tuh kita tetap ngambilnya tetap per SKS kan, nggak ada tahun-tahunan gitu. Ya semester ada lah, cuma lama-lama kamu kalau misalnya udah tahun ketiga, tahun keempat, kamu nggak tahu kamu semester berapa gitu loh. Yang penting Oh, kamu tinggal SKS-nya tinggal berapa lah gitu kan. Kamu tinggal apa nih? Kamu tinggal tesis atau apa gitu. Biasanya gitu tuh kalau misalnya udah nanti udah lama. Kalau kalau dari aku ya, yang aku tahu ya. Kalau di sini itu cuma di kategoriin ya per tahun itu. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama itu ya setiap tahun itu ada 2 semester. Jadi kalau kamu misalkan mau lulus, kamu mau tahun kedua, kamu harus lulus semua tahun pertama. Terus kalau misalkan kamu mau tahun ketiga, kamu harus lulus semua tahun kedua. Terus kalau misalkan kamu mau ya dapat degree kamu, bachelor degree kamu, ya kamu harus lulus tahun ketiga. Lucunya gini, misalkan nih ya, kamu udah lulus S1 Finance. mm-mm. Terus kamu mau ngulang S1 lagi. Oh, ini kalau Anojubila ya. Ngulang S1 lagi kalau misalkan kamu mau masuknya ke commerce gitu ya. International commerce atau ekonomi lah, biar ekonomi gitu. Kalau misalkan pelajaran yang kamu pelajarin itu sama pelajaran yang akan mereka pelajarin, kamu bisa aja langsung ke third year-nya doang. Oh, Setelah third year, kamu lulus third year, kamu dapat S1-nya. Jadi kamu langsung bisa dalam 4 tahun kamu bisa dapat S1 2. wow, keren banget. Karena kamu udah pernah pelajaran itu istilahnya. Kamu tinggal transfer aja dokumen kamu ke univ mana gitu. Terus kamu kamu daftarnya mana? Daftarnya tahun pertama, tahun kedua, atau tahun ketiga gitu. Nah, itu juga yang di sini bisa kayak tahun pertama kamu bisa pindah kota. Tahun pertama nih kamu misalkan di Paris, tahun kedua kamu pindah kota kemana. Tapi kamu nggak ngulang tuh, kamu cuma pindah kota doang, pindah univ. Itu bisa tuh gitu. Pindah-pindah gitu bisa. Ya cuma ditransfer aja gitu ya Kak ya pelajaran. Iya, iya. Karena mereka tuh, nah ini yang maksud aku kenapa QS rankingnya mereka ternyata jelek. Mereka tuh semua sama. Jadi kamu kemana aja, ini bukan karena aku dari REN, karena bukan aku dari Sorbonne atau apa ya. Ini aku punya cerita ini. Temen aku itu dari kelas aku. Dia teman aku orang Prancis. Dia sama-sama kelas aku dulu pas finance pas di REN. Dia tahun ketiga dia decided to go to Sorbonne. Sorbonne 1. Yang orang-orang tahu di Paris tuh Prancis kan Sorbonne 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 gitu. Ini cerita real. Kita mau masuk master nih. Kita mau masuk master. Nilai aku lebih gede daripada dia, tapi aku lulusan REN. Dia lulusan Sorbonne. Kamu kalau ngelihat secara harfiah pasti kayak lo Sorbonne pasti lo lebih pinter lah gitu. Terus kita daftar ke univ yang sama dan ini yang sama dan ini apa namanya dan major yang sama masternya sama-sama di interview kita. Dia nggak terima, aku terima. Terus aku tanya pas interview terakhir itu kan kayak ada namanya acceptance interview gitu istilahnya. Dia bilang kayak ya terus selamat gini 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 gini. Terus aku kepo kan karena teman aku nih aku terima dan dia ini kan dari Sorbonne. Terus aku tanya sama si gurunya ini, kayak lo kenal nggak sama dia, lo pernah nggak interview dia? Iya pas itu gue interview gitu. Terus
Aku bilang, kalian tuh ngeliat apa sih nge-accept orang, kataku. Sorry banget nih, tapi aku pengen tahu, katanya. Ya, kita ngeliat nilai, kata dia. Tapi kalian ngeliat nggak lulusan mana? Ya enggak lah, orang nilai mah nilai aja, kata dia. Misalkan nilai kamu IP-nya, misalkan di sini dapat IP 3 tuh susah banget loh. Itu kamu lulus aja alhamdulillah di sini. Susah banget kan. Nggak ada istilahnya kayak absensi absensi full lulus, nggak ada di sini. Jadi ujian harus lulus. Kalau nggak ujian nggak lulus ya nggak lulus. Jadi kalau misalnya ditanya aku tanya itu kayak, oh berarti kalian cuma melihat nilai doang. Iya, kalian mau lulus manapun juga, kalau nilai kalian nggak cukup mencukupi bagi kita, ya akan kita terima. Nah, itu yang menurut aku beda banget tuh situ. Semuanya rata bagi sama mereka. Semuanya rata semua. Kayak kamu misalkan dari kota manapun, kamu punya opportunity kemana aja gitu. Itu yang bagi aku beda banget gitu. Makanya aku ngerasa kayak, ya aku sekarang ngambil master karena aku punya mindset kayak gitu. Aku ngambil master di mana aku pengen. Ya kalau ditanya-tanya kayak, kenapa nggak ngambil di Paris aja? Kenapa nggak ngambil di Marseille aja? Kan kota gede kan. Ya gimana orang nggak suka gitu. Iya, Nggak suka sama majornya gitu. Ya nggak bisa dipaksain gitu. iya, apalagi itu bukan tujuan kakak kan di situ. Iya, makanya gitu. Oke, oke. Wah, udah cukup nih sistem pendidikannya udah lumayan beda ya dari Indonesia kan. Nah, mungkin ini lebih ke biaya hidup sih Kak buat di Prancis dan juga mungkin budayanya itu gimana sih yang Kakak dapetin gitu sana. Hmm, kalau aku biaya hidup sebenarnya biasa aja. Maksudnya kayak nggak hedon atau apa. Biasa aja, cukup lah gitu ya. Di sini itu lucunya kamu punya hak untuk dapetin subsidi dari pemerintah. Itu haknya, kamu nggak perlu pinter, kamu nggak perlu apa. Kamu tinggal aja di Prancis. Kamu tinggal di Prancis, kamu nggak perlu, kamu cuma perlu daftar. Nanti kamu pasti dapat dapat namanya CAF, CAF. Ini semua orang dapat, semua student dapat, semua orang yang tinggal di Prancis dapat. Jadi dia tuh gini, dia bakal ngebantu apartemen kamu. Misalkan apartemen kamu harganya 450 euro. Apartemen aku tuh di sekitar 400 ya, 400 euroan. Si Kaf ini dia ngebantu aku kayak 89 euro, 87 euro lah setiap bulan. Ya, itu ya gratis gitu ya, aku tinggal daftar aja dan aku dapat bantuan itu. Terus juga kalau misalkan untuk metro, misalnya subway gitu-gitu, metro itu juga punya, kayak kita sebagai student kita punya price sendiri lah gitu. Kayak sekitar sekitar 17 euro, 18 euro gitu. Dan itu kamu bisa makin metronya kamu aja, ini kemana aja lah. Terus kalau misalkan ditanya ya, hmm, mahal nggak sih di Prancis? Enggak mahal sama sekali. Kalau dipikir-pikir, karena kita banyak bantuan dan kita banyak apa ya, nggak apa ya, stereotipnya itu nggak tahu, ternyata mahal gitu loh. Tapi aku pun aja dengan apa ya, dengan istilahnya kalau misalkan kita bilang gitu, 8 juta deh, 7 juta per bulan. Hidup kok. Hidup tuh bukan maksudnya kayak hidupnya sosara gitu. Enggak. Hidup benar-benar hidup gitu. Tapi kalau misalkan kamu tambahin lagi sampai 10 juta per bulan. Ini 10 juta ini sama apartemen ya? Bukan 10 juta kamu cuman jajan doang, enggak. 10 juta sama apartemen gitu. Ya kamu hidup gitu loh di sini. Karena kamu nggak perlu mobil, kamu nggak perlu beli bensin, kamu nggak perlu apa-apa gitu. Kamu udah punya metro segala macam, kamu bisa lakuin apa aja tuh pakai fasilitas publik gitu istilahnya. Jadi kalau dibandingin sama negara-negara lain, dan aku juga negara-negara lain mungkin Prancis itu tergantung termasuk yang paling murah. Kamu nggak perlu bayar universitasnya gitu loh. Itu udah poin plus banget. Cuman ya ngelihat positifnya kayak gitu ya, kamu harus tahu kalau misalkan untuk kesini ya kamu harus apa ya, istilahnya kamu harus berbahasa Perancis gitu, kamu harus pinter-pinter lah nyari kampusnya, kamu senangin di mana gitu, karena nggak semuanya, takutnya kalau misalkan kamu asal asal kesini terus kayak tiba-tiba males lah gitu, nggak suka tiba-tiba terus pulang gitu kan. Daripada kayak gitu mending kan hati-hati dari awal.
sayang ya kayak kalau udah Iya. pas. Oke, mungkin selanjutnya tuh kayak kalau daftar di situ sih gimana sih ya, Kak? Maksudnya daftar kuliah di sana tuh gimana ya Kak prosesnya? Kita tuh sebenarnya untungnya anak-anak yang mau ke Prancis itu kita cuma punya satu pintu. Nah, pintunya itu hanya ada di Ambasad Prancis di Indonesia yang di Tamrin. Oh. Yang di Tamrin. Namanya kalau misalkan kamu tahu IFI, Institut Français Indonesia. Rata-rata tuh kita bisa daftarnya kalau misalkan kamu dari Indo buat kamu dari Indo, nih, kamu dari Indo mau kuliah di Prancis, rata-rata daftarnya dari seharusnya dari dia gitu, dari IFI ini. Jadi kalau misalkan mau daftar-daftar gitu, ya rata-rata IFI gitu. Jadi ya nggak bingung lah mau kemana, mau daftar, mau mau nanya tentang hal-hal kayak hal tersepele pun mereka tetap jawab. Tapi kalau Hmm. exchange double degree itu kan tergantung kampus ya, tergantung kampus kamu sendiri. Sekarang kamu udah kamu punya exchange ke Paris gitu-gitu, yaitu kamu daftarnya juga dari kampus kamu gitu. Cuman kalau misalkan kamu mau kuliah ke sana, ya kalau kuliah dari S1 gitu, misalkan atau S2 maunya Perancis langsung, bukan exchange, bukan double degree, yaitu ke IVI. Nah kan buat ke Perancis sendiri kan perlu bahasa Perancis ya kayak. Mungkin kakak ada saran nggak sih les bahasa Perancis di Indo gitu? IVI juga, Gitu juga. Oh. IVI juga. IVI, IVI itu udah merangkap semua. Oh Dia iya. ada les bahasa Perancisnya, ada konseling buat pergi ke sananya, ada yang kemana-mana, ada yang ada tempat pendaftarannya, ya IVI juga semuanya gitu. Oh jadi EV itu udah paket lengkap lah ya istilahnya kayak. Paket lengkap ya. Cuman yang aku pengen ngasih tahu malah gini, nggak semua di Perancis itu nggak semua univ publik yang kayak aku ini pakai bahasa Perancis. Jujur aku sekarang pakai bahasa Inggris. Aku nggak pakai bahasa Perancis sama sekali. Jadi tergantung major kamu, kamu punya apa. Tuh, kalau kita ekonomi ini, ekonomi finance, manajemen gitu, banyak tuh yang bahasa Inggris, banyak banget tuh bahasa Inggris. Jadi kamu nggak perlu sebenarnya bahasa Perancis. Cuman itu pinter-pinteran kalian aja nyarinya ya. Gitu. Oh Itu iya pinteran iya. kalian. Jadi kita nggak bisa provide kamu dengan kayak ini loh list yang bahasa Prancis ini, yang bahasa Inggris ini aja gitu. Nggak bisa. Cuman ada banyak. Kayak dulu aku di RAN itu semuanya aku kan daftarnya yang ini kan formation classic formation yang formation klasik itu yang bahasa Prancis biasa gitu. Aku tahun kedua aku baru tahu ada international section. Nyesel aku nggak masuk. Kenapa? Bahasa Inggris soalnya. Aku 3 tahun struggle pakai bahasa Prancis. Tahu gitu international section, aku dari awal international section. Gak perlu aku pakai bahasa Prancis dari awal. Ngerti, ngerti, ngerti. Jadi itu buat ke sana tuh nggak perlu bahasa Prancis banget ya Kak. At least bahasa Inggrisnya tuh gencer aja gitu ya Kak. Iya, tapi kalau in general ya butuh. Cuman Ah kalau iya misalkan sih. kamu pinter-pinteran, kamu kayak Ah iya. mager lah gitu ya. Pinter-pinteran kamu cari sendiri majornya apa gitu. Iya. Sama kayak aku juga, aku nyari sendiri kayak 90% tetap pakai bahasa Prancis memang. Iya. Gitu. Oke, aku ngerti ya. Oke, mungkin udah jam segini juga ya Kak. Ini dari terakhir dari aku dan sebelum ditutup juga, boleh nih Kak dikasih tips and tricks gitu atau saran buat teman-teman yang pengen kuliah di Prancis gitu atau nantinya yang punya rencana kuliah di Prancis seperti itu Kak. Mungkin dari aku satu aja sih tipsnya, jangan takut gitu. Soalnya eh, perspektif Prancis yang harus perspektif Prancis yang orang-orangnya sombong-sombong itu sebenarnya nggak juga gitu. Eh, kamu tekatin aja dulu, tekatin tekatin dirinya mau ke sini gitu. Setelah kamu udah di sini, setelah kamu udah tekad pasti akan ada jalannya gitu. When there is a will, there is a way lah gitu. Nggak akan ada kayak walaupun kamu harus prevent hal-hal kayak ya nanti di mana di sana makannya gimana segala macam, saat kamu menurut aku ya when there is will there is a way. Di saat kamu mau pasti kamu bisa gitu. Pasti ada jalan nih. Yang penting jangan takut gitu, coba aja dulu. Kalau misalkan emang nggak berhasil nggak apa-apa, kalau misalkan berhasil alhamdulillah, jangan takut. Mm-mm.
Oke guys, itu tadi saran dari Kak Raffi ya, buat yang pengen punya rencana kuliah di Prancis. Iya. Oke Kak Raffi, makasih banyak ya Kak atas waktu dan juga kesempatannya dan jawaban-jawaban tadi dari pertanyaan aku. Itu mungkin dari aku cukup sampai di sini dan juga udah banyak banget informasi yang diberikan mulai dari tadi PPI itu apa, terus biaya hidupnya bagaimana, sistem pendidikannya seperti apa juga, budayanya seperti itu ya Kak ya. Dan juga mengenai bagaimana gitu untuk memasuki PPI dan dan PPI di wilayah Prancis seperti itu sih Kak. Iya. Nah, mungkin untuk selanjutnya aku pengen minta kakak buat closing statement gitu, apa yang pengen disampaikan dan mungkin nanti penutupannya bisa pakai bahasa Prancis gitu kayak dadahnya Prancis gitu kayak gimana. Closing statement itu gimana ya? Saya bingung sebenarnya. Closing statement ya. Aduh. Eh, Iya, terima kasih atas invitation-nya buat pertama podcast perdananya UB ini, FEB UB pertama kali. It's been, kayak ya makasih lah untuk waktunya, kayak nggak nyangka juga tiba-tiba suruh jadi podcast kan, disuruh cerita-cerita tentang Prancis gitu. Untuk anak-anak yang mau ke Prancis atau teman-teman yang pengen exchange atau double degree ke Prancis, silakan. Kita dari Prancis kita welcome banget. Kita bakal bantu kalian kalau misalkan kita bisa. Tinggal kontak saya di PP Prancis, di IG-nya PP Prancis, atau ya IG aja sih ya, IG, IG PP Prancis. Yang lainnya dilihat di bio kita ada link tree-nya, gitu. Ada semua website kita, gitu. Dan juga kayaknya udah sih itu aja sih. Sama apa lagi tadi ya? Itu apa Oh ya, by in bahasa ya. Coba coba lu bisa nggak au revoir gitu? apakah Au revoir, au 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 revoir, revoir au revoir, revoir, au revoir revoir ya, au revoir ya. au revoir gitu Bisa ya au revoir gitu. au revoir gitu Au revoir Pak, ya gitu au ya. revoir. Au revoir guys. Ya gitu jadi ya. Oke, itu dia teman-teman bahasa Prancis dari dadahnya ya. Dadahnya itu Au apa? Au revoir. revoir. Ya au Oke. revoir. Oke, teman-teman. Jadi itu dia podcast pada kali ini ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Au revoir. Au revoir. Terima kasih ya. Makasih Kak Raffi. Terima kasih.